Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di bab yang ketiga, yaitu masalah editorial sebagai media berpendapat. Jadi pada pertemuan kali ini, anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, kalian harus paham mengenai pengertian apa sih itu editorial, kemudian ciri-ciri dan sifat teks editorial. Kemudian yang kedua, informasi dalam teks editorial. Dan yang ketiga, ragam informasi dalam teks editorial. Nah, jadi pada video pembelajaran kali ini, kalian harus paham mengenai yang pertama, yaitu pengertian, ciri, dan sifat editorial. Kemudian, informasi dalam teks editorial. Dan berikutnya ragam informasi dalam teks editorial dan struktur dan kebahasaan teks editorial dan rancangan teks editorial. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah yang pertama dan yang kedua, yaitu pengertian, ciri, dan sifat teks editorial dan juga informasi dalam teks editorial. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan editorial? Nah, ya. Nah, ini kamu perhatikan. Jadi editorial disebut juga tajuk rencana. Editorial atau tajuk rencana adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Jadi sekali lagi bahwa editorial disebut juga tajuk rencana. Editorial atau tajuk rencana adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Penulisan editorial atau tajuk rencana dimaksudkan untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis, dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas suatu isu. Pada intinya, editorial merupakan berita dogmatis. Ini perlu dipahami. Yang berikutnya, bahwa teks editorial atau tajuk rencana itu ada dua. Yang pertama, teks editorial atau tajuk rencana pers papan atas dan pers papan menengah ke bawah. Ciri dari pers papan atas diantaranya ketika menyampaikan informasi atau berita yang bersifat opini publik, ini senantiasa berhati-hati dalam penyampaiannya. Yang kedua, ini bersifat normatif. Ketiga, cenderung konservatif. Keempat, menghindari pendekatan kritis yang tajam. Dan yang kelima, pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Ini. Sementara teks editorial atau tajuk rencana pers papan menengah ke bawah
atau yang disebut dengan middle law media memiliki ciri sebaliknya dari pers papan atas. Jadi yang kalau di papan atas lebih berhati-hati, di sini lebih berani. Kemudian atraktif. Kalau di papan atas itu konservatif, nah ini lebih progresif. Memiliki pendekatan kritis bersifat tajam dan tembak langsung. Dan yang terakhir, lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Ya. Kemudian, sifat dari editorial atau tajuk rencana, yang pertama krusial dan ditulis secara berkala tergantung dari jenis terbitan media. Mungkin ada harian, ada mingguan, ada bulanan ya biasanya. Kemudian yang kedua, isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas. Ya, misalnya kasus-kasus yang berkembang di masyarakat. Mungkin kalian sering nonton di televisi. Salah satu kasusnya misalnya Verdi Sambo dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa. Jadi sekali lagi, memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa. Dan yang terakhir, terkait dengan kebijakan media bersangkutan. Jadi editorial itu opini media itu ya. Opini media terhadap suatu permasalahan yang berkembang di masyarakat. Informasi dalam teks editorial, nih kamu perhatikan jenis teks editorialnya, kemudian tipe editorialnya, fakta dan opini dalam editorial. Terdapat 3 jenis teks editorial, yaitu ada interpretatif editorial, ada kontroversial editorial, dan explanatory editorial. Kemudian tipenya itu ada menjelaskan atau menginterpretasikan, kemudian kritis, persuasi alias membujuk, kemudian bisa juga pujian berupa pujian. Kemudian fakta dan opini dalam teks editorial itu fakta adalah perihal, keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Pendapat atau opini, reaksi dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, atau dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Tuh. Dan mungkin itu saja pada pertemuan di bab yang kedua video pembelajaran kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.